Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah Anda semua mengikuti kegiatan pesantren kilat Sekolah Dasar Negeri 3 Landasan Timur di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kemudian marilah kita memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan segalanya beliau yang akan memintakan kepada kita, memintakan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil qiyamah nantinya. Anda semua, hari ini Ustaz akan memberikan sedikit pencerahan atau mungkin mengingat kembali bagi kalian tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana cerita tentang Rasulullah SAW di masa kecil dan di masa remaja. Saya harapkan kalian masih dalam keadaan berpuasa, tetap menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari pandemi yang saat ini melanda di muka bumi. Anda semua yang berbahagia, kita mengenal tentunya kota Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Di tahun kelahiran Rasulullah SAW yang dikenal dengan tahun gajah, karena pada saat itu Makkah akan diserang oleh sepasukan yang berasal dari Yaman yang dipimpin oleh seorang pimpinan tertinggi yang bernama Raja Abraha. Raja Abraha dikenal sebagai seorang raja yang memiliki pasukan terkuat, pasukan bergajah, kuda, dan pasukan jalan kaki. Pasukan Abraha berencana untuk menyerang kota Ka'bah, di mana Ka'bah dikenal sebagai pusat peradaban. Setiap tahun, baik itu orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, maupun pedagang-pedagang untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Dan di Ka'bah tersebut terdapat ratusan berhala-berhala yang berasal dari berbagai suku, bahkan berbagai bangsa. Di tahun tersebutlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, dari ibunda yang bernama Bunda Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Anda semua yang berbahagia, ketika Muhammad kecil dilahirkan, beliau dalam keadaan yatim, sebab ayahanda Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal dunia sejak Nabi di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Ketika lahir pun, Nabi Muhammad tidak bisa merasakan nikmatnya air susu ibu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad disusukan kepada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah, di mana kebiasaan bangsa Arab bahwa anak-anak Arab yang berada di kota Mekah biasa disusukan oleh orang-orang yang berasal dari kampung agar anak tersebut dapat memiliki kepribadian yang lebih baik, bahasa yang asli, dan tentunya terhindar dari hiruk-pikuk kota. Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah hingga berumur 4 tahun. Setelah 4 tahun,
disusui dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad dikembalikan kepada orang tuanya, Ibunda Aminah, hingga usia 6 tahun. Pada usia tersebut, Ibunda Aminah meninggal dunia saat melakukan perjalanan ziarah ke makam Abdullah, ayahanda Rasulullah. Sejak saat itulah, di usia 6 tahun, Muhammad kecil sudah menyandang status yatim piatu. Kemudian, Nabi Muhammad dibesarkan dan dipelihara oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Dengan bimbingan Abdul Muthalib, beliau mendapatkan banyak pelajaran karena kakek Abdul Muthalib adalah seorang penjaga Ka'bah yang memberikan pelayanan dan memberikan wejangan kepada orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Hingga usia 8 tahun, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakek Abdul Muthalib. Hingga beliau pun pergi meninggalkan dunia. Kemudian Muhammad dibesarkan dan dibimbing oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dalam masa asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad diajarkan untuk mengembala kambing. Kemudian diajarkan pula untuk mengenal berbagai macam kebudayaan, bahasa, dan tentunya berbagai kegiatan yang ada di masyarakat Mekah pada saat itu. Anda semua, semoga puasanya masih kuat dan tetap semangat. Kita lanjutkan. Di masa pengasuhan dari kakek Abdul Muthalib, Nabi Muhammad muda dikenal sebagai seorang yang tangguh dan dikenal sebagai pemuda yang jujur. Sampai-sampai beliau diberikan gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Salah satu buktinya adalah ketika terjadi perdebatan antara suku-suku yang ada di Mekah. Pada saat itu, kota Mekah dilanda banjir besar yang menyebabkan selubung Ka'bah atau kain yang menutupi Ka'bah tersebut basah dan harus diganti. Pada saat itu terjadi konflik antara berbagai pimpinan suku. Siapakah yang pantas untuk meletakkan kain penutup Ka'bah tersebut? Akhirnya mereka semua bersepakat untuk membuat undian. Barang siapa yang lebih pagi atau yang pertama kali memasuki kota Makkah pada saat itu, maka dialah yang bisa memutuskan. Dan pada hari ditentukan, ternyata Muhammad mudalah yang memasuki kota Makkah terlebih dahulu. Sehingga Muhammad muda diberikan untuk mengambil keputusan. Dengan bijak, Muhammad muda memberikan keputusan bahwa batu Hajarul Aswad itu dan peletakan selubung Ka'bah tersebut harus diwakili oleh masing-masing suku, sehingga masing-masing kepala suku memegang satu ujung kain. Dengan begitu, masyarakat Ka'bah, masyarakat Makkah pada saat itu terjadi perdamaian, hasil dari musyawarah dan kepercayaan atau Nabi Muhammad yang telah dipercaya masyarakat. Di masa remaja, Muhammad kecil juga dikenal sebagai seorang yang pemberani. Beliau sering bertugas sebagai pengumpul anak panah ketika terjadi perang antar suku atau antar golongan yang ada di Mekah. Beliau juga dikenal sebagai seorang penggembala kambing yang baik. Karena kejujurannya, beliau pula sering mendapatkan amanah untuk membawa dagangan-dagangan keluar kota Mekah, misalnya ke kota Syam dan ke kota Taif, serta ke kota Yathrib. Salah satu saudagar yang sangat memberikan kepercayaan kepada Muhammad adalah Ibunda Khadijah, yang pada akhirnya nanti ketika Nabi berumur 25 tahun, Khadijah mempersunting Nabi Muhammad sebagai suaminya. Singkat cerita,
di usia Nabi ke-40 atau setelah 15 tahun pernikahannya dengan Khadijah, dan setelah 15 tahun kenabian, Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan wahyu pertama saat beliau bertahanus atau merenung atas apa yang terjadi di muka bumi, tepatnya di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang langsung mendatangi beliau dan menyuruh untuk membaca. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Itu terjadi berkali-kali hingga Jibril memeluk Nabi Muhammad. Kemudian turunlah ayat surah Al-Alaq ayat 1-5. Anda semua yang berbahagia, demikianlah cerita singkat tentang Nabi Muhammad SAW pada saat kelahirannya hingga beliau mendapatkan wahyu sebagai Rasul terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kejujuran menjadi hal yang penting. Karena kejujuran merupakan karakter Islam, karakter anak muslim. Dengan kejujuran, maka kita akan mendapatkan integritas, kepercayaan. Dan insya Allah, dengan kepercayaan tersebut, kita akan bisa menjadi manusia yang terbaik, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa kita, ibadah kita, salat kita, dan semua amal-amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.